Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, perkenankan saya Mas Hadi, mahasiswa PPG Daljab LPTK UINSI Samarinda. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai bahan penilaian ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Oke. Doa dulu, azan dulu. Perlengkapan kelas untuk kelas 7B. Amin Pak. Alia. Alia mana Alia? Gak ada? Gak indah ya? Nafa Aliyal, Reza Abiansa, Saskia, Shiva, Is'a, Yoga, Rizky Dini. Tidak berangkat. Oke. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas yaitu tentang keimanan, ya, tentang keimanan. Bab 3 tentang keimanan. Oke. Materinya sudah ada di buku kalian. Materinya sudah ada di buku masing-masing. Kalian bisa buka halaman 25, yaitu sesuai rukun iman kita. Rukun iman ada berapa? Untuk kedudukan iman ada berapa? 13. Untuk kedudukan ada 6 ya. Rukun sebelum masih apa yang pertama? Siapa yang sudah tahu? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada iman adalah Allah. Yang ketiga, siapa yang sudah tahu? Kepada, boleh angkat tangan, kitab Allah. Yang keempat, ada yang tahu ya? Iman kepada Rasulullah. Yang masih kita imani ada berapa semuanya? 25 nabi dan Rasul. Al-imanu ma'rifatun. Kemudian setelah iman kepada Rasul, ma'rifatun bil qalbi wa qawlun iman kepada wa amalun bil qalbi. Iman dari akhir bil qalbi. Kemudian iman adalah selanjutnya itu diyakini dalam iman kepada, diucapkan dalam lisan dan dilakukan dengan dan hadis Rasul dalam hati. Al-Quran Rasulullah Jibril malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Akhirni anil iman," diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi kita meyakini dalam hati kita bahwa antum Allah adalah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan kita. Beriman kepada hati kita agar yang kedua kita mampu menumbuhkan iman kita dalam hati kita. Selanjutnya kemudian mengucapkan dengan lisan. Lisan kita mengucapkan. Kemudian kita beriman kepada Allah. Selanjutnya kita beriman hanya kepada Allah. Kepada Rasulullah. Kemudian
dilakukan dengan selanjutnya yang kita melakukan. Contohnya kita melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, puasa, zakat, sesuai rukun iman kita. Yang beriman adalah jelek, yang buruk ya. Ini adalah iman. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Wa qaulun bil lisani. Wa amalun bil arkani. Nanti kalian tugas kalian ya, nanti setelah pembelajaran tugas kalian sesuai dengan kompetensi dasar ya, sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu nanti kalian tugasnya adalah menghafalkan ya, menghafalkan. Tadi agak lupa menyampaikan kompetensi dasarnya. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah meyakini isi kandungan hadis tentang iman dan hadis tentang ciri ibadah. Yang kedua, terbiasa beribadah sebagai penerapan isi kandungan hadis tentang ibadah yang diterima oleh Allah. Yang ketiga, memahami keterkaitan isi kandungan hadis ya, hadis tadi. Kemudian menulis hadis. Nanti kalian juga tugasnya adalah menulis ulang hadisnya ya, di buku tulis kalian, di buku materi kalian untuk ditulis ulang ya, lengkap dengan syakal dan terjemahannya, harokat atau terjemahannya. Kemudian menerjemahkan ya. Yang selanjutnya adalah menghafalkan. Nah, ini nanti tugasnya, nanti setelah pembelajaran diharapkan kalian hafal hadis-hadis ini ya. Hadis tentang iman, al-imanu wa ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Nanti kalian dihafalkan ya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, jadi iman ini kurang lebih ada 71 cabang ya, sesuai dengan materi yang ada di slide ini. Iman jumlahnya ada 71 cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah iman adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Misalkan duri di jalan raya ya, kita sedang lewat, ada duri, ada batu agak besar, ada kayu. Itu kalau kita mau menyingkirkan atau kita mau memindahkan, ini adalah termasuk ciri-ciri orang beriman ya. Termasuk ciri-ciri orang beriman adalah mau memindahkan sesuatu yang menghalangi jalan. Kalau kita melihat sesuatu hal kecil ya, misalkan apa tadi, ada duri, ada batu atau ada kayu di pinggir jalan, kalau kita tidak mau menyingkirkan, keimanan kita sudah dipertanyakan. Karena apa? Ini adalah cabang iman paling rendah, cabang iman paling kecil adalah menyingkirkan hal-hal yang jelek. Paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian adapun malu adalah sebagian dari iman ya, menjaga rasa malu kita itu juga termasuk iman ya, malu. Misalkan kita melakukan kesalahan, malu tidak hanya kepada orang, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Setiap hari, setiap apapun, kita selalu diawasi oleh Allah. Allah selalu tahu apa yang kita lakukan. Kita melakukan kejelekan,
melakukan kesalahan apapun dimanapun, Allah selalu tahu. Ya. Oleh karena itu kita harus punya rasa malu, ya, terutama kepada Allah, yang menumbuhkan rasa malu di dalam diri kita. Ya. Jangan seperti yang sekarang sedang tren, ya, tren di HP yang suka main HP itu apa? Yaitu TikTok, joget-jogetan di depan kamera tanpa rasa malu, pakaian dan bodinya itu yang tidak sopan, bahkan tidak menutup aurat. Ini kalau dalam Islam kita tahu apa hukumnya tidak menutupi aurat? Apa? Haram, ya, haram hukumnya. Jadi pasti berdosa. Tuh. Banyak kan video-video pertebaran, mau itu di media sosial Facebook, YouTube, atau yang lain, ya, terutama yang sekarang sedang viral-viral itu di TikTok terutama, banyak sekali orang berpakaian tapi layaknya tidak memakai pakaian. Kenapa? Kenapa bisa layak tidak memakai pakaian? Karena saking rapatnya pakaiannya, merapat dengan badannya, tipis maning. Nah, ini perlu kita jaga diri kita dari hal seperti itu, terutama diri kita, kemudian keluarga kita, tetangga kita, teman dan sahabat kita. Kalau ada yang melakukan hal seperti ini, kita ingatkan, karena ini adalah sebuah kemungkaran. Tidak punya rasa malu, artinya orang yang tidak punya rasa malu, imannya dipertanyakan. Kenapa? Malu sebagian dari iman, malu sebagian dari iman. Kemudian tadi menyingkirkan duri atau sesuatu hal kecil yang menghalangi jalan. Ini kalau tidak mau menyingkirkan sudah dipertanyakan, jadi beriman gak sih? Karena hal kecil aja tidak mau melakukannya. Ini tentang iman, ya, tentang keimanan. Kalian bisa lihat selanjutnya. Ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memasuki ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang pertama adalah tentang keimanan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya beri kesempatan untuk bertanya sebelum masuki materi yang kedua. Oke. Oke, coba maskernya dibuka biar kedengaran, ya. Bagaimana ciri iman kita sudah bertambah? Nah, yang pertama, bagaimana ciri kita iman kita sudah bertambah? Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa beriman artinya 71 dibagi menjadi 71 cabang yang menyingkirkan menyingkirkan duri dari jalan. Itu cabang yang paling kecil. Cabang yang paling besar adalah kalimat la ilaha illallah. Ciri iman kita sudah bertambah adalah kita selalu melakukan kebaikan, bertambah setiap harinya selalu bertambah kebaikan kita, ya, bukan menambah kejelekan. Kita juga taat kepada Allah, selalu melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, ya, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Jadi seperti itu ciri ibadah kita, iman kita sudah bertambah. Salah satunya adalah semangatnya kita dalam melakukan kebaikan dan melakukan ibadah. Itu ciri-cirinya, salah satunya itu, ya. Banyak sekali ciri-cirinya. Membantu orang lain, suka mengulurkan tangan, misalkan tetangga kita sedang kesusahan. Misalkan ya sehari satu hari ada tetangga kita kesulitan untuk makan. Nah, kita apa yang kita lakukan? Ya kita mampir tonggoni. Kita punya kelebihan makanan, misalkan nasi atau lauknya, lah kita sedekahkan. Karena sedekah merupakan hal yang dianjurkan Rasulullah, ya. Hal yang selalu diserukan oleh Rasulullah, sedekah.
Sedekah, apa yang kita sedekahkan itulah sebenarnya milik kita. Kan banyak hadis yang mengatakan seperti itu. Kelak di yaumul kiamah, apa yang kita sedekahkan akan membantu kita. Dan di yaumul akhir, apa yang kita sedekahkan itulah yang menjadi milik kita. Jadi seperti itu. Paham? Paham ya? Oke. Satu lagi juga pertanyaannya, hadis Rasul mengatakan apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah. Ya, misalkan kalian membantu orang tua kalian. Oke, apa yang harus kita lakukan? Jika teman saya melakukan kejelekan atau kemungkaran, misalkan ya, misalkan kita pulang sekolah, kalian pulang sekolah, kalian niatkan ikhlas selaku orang jalan sama lainnya lewat pinggir jambu teman kalian, cek panen jambu misalkan. Apa yang kita lakukan? Teman kalian mau nulis tapi kita kalau ciri-ciri keindahan kita bagus, keimanan kita baik dan bertambah, kita tidak mau melakukan ini dan kita mengajak teman kita untuk melakukan menghindari hal itu. Kita peringatkan atau kita ajak kita tidak melakukan yang namanya mencuri. Ini kan bukan yang ini. Misalkan dia saat itu kan temennya tadi pulang sekolah mau memetik jambu atau memetik kelapa tegal lah, gitu ya, kata-kata seperti itu kita larang teman kita. Kita aja yang baik daripada memetik jambu milik orang lain, artinya bukan milik hak kita, artinya kita melakukan kesalahan dan dosa. Nah, kita lakukan, kita peringatkan teman kita untuk tidak melakukan hal ini, ya, untuk menghindari hal ini. Lebih baik beli. Syukur-syukur kalian misalkan temennya punya, kita minta ke teman kita aja daripada kita mencuri orang lain. Nah, orang lain kalau kita curi, sekali kita sudah melakukan pencurian, misalkan ya, pulang sekolah ini sekali orang konangan, tidak ketahuan. Apa yang kita lakukan? Oh, besok metik lagi karena hari pertama tidak ketahuan, tidak konangan. Kemudian besoknya lagi tidak ketahuan, metik lagi, akhirnya kita ketagihan. Nah, dari hal kecil seperti ini, kalau kita sudah ketagihan melakukan kejelekan, ya, kita akan selalu melakukan kejelekan. Nah, kalau tidak di stop dengan iman tadi, ya, makanya hubungannya dengan iman. Kalau tidak di stop dengan keimanan kita, rasa malu kita kepada Allah, kenapa? Saya malu mencuri, Allah selalu mengawasi saya. Akhirnya kan kita stop. Oh, saya tidak akan melakukan pencurian. Caranya seperti itu. Selalu ingat, mengingatkan teman kita agar selalu melakukan kebaikan, memupuk iman kita, agar iman kita subur di dalam diri kita. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke. Itu dulu mungkin pertanyaannya. Saya lanjutkan untuk materinya. Ya. Ciri ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pertama, ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, ya, hadis Rasul mengatakan apapun yang kita lakukan akan menjadi ibadah. Ya, misalkan kalian membantu orang tua kalian, ya, kalian membantu orang tua kalian, misalkan ngasai, tahu ngasai ya, mencuci piring atau mencuci baju. Kalian niatkan ikhlas karena Allah, itu adalah nilai ibadah. Kalian membantu teman kalian, misalkan kesulitan, teman kalian lagi mau nulis, ya, teman kalian mau nulis tapi tidak bawa pulpen, kalian minjami, ya, minjami pulpen dengan niatan ikhlas karena Allah, ini juga termasuk ibadah. Ibadah bukan? Ibadah, ya, ibadah. Oke. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, ya ayyuhan nasu ahbisu a'malakum lillahi fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khawasalahu. Kalian bisa ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu ahbisu a'malakum
seluruh amalmu karena Allah, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali didasari dengan keikhlasan. Jadi apapun yang kita lakukan, misalkan ya, kalian diperintah guru kalian, misalkan diperintah guru kalian, tolong ambilkan buku paket di perpustakaan misalkan. Kalian kok mengerjakannya dengan dumel, apa namanya, dengan tidak ikhlas, maka nanti kalian tidak mendapatkan apa-apa. Ya, diperintah gurunya kok ngedumel, itu nanti kalian tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kalian bismillah, saya melakukan ini, ngambil buku paket ini adalah perintah guru saya harus melaksanakan dengan ikhlas. Ketika kalian melakukannya dengan ikhlas, maka nanti hasilnya adalah kalian mendapatkan dan bertambahnya iman, ya seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan kalau mendengar sholawat? Menjawab, wajib menjawab, ya wajib menjawab. Yaitu yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya, nih. Dalam hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Artinya, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama yang bukan berasal dari Rasulullah, maka dia tertolak. Dalam artian, kalau kita misalkan melakukan ibadah tanpa tuntunan Rasulullah, contohnya sholat yang dicontohkan Rasulullah, sholat subuh 2 rakaat, kok kita nambah jadi 3, diterima tidak? Tidak, tertolak. Kemudian kalau misalkan sholat duhur seharusnya 4 rakaat, kita sholatnya 3, boleh tidak? Tidak, tertolak. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Puasa kira-kira, puasa dari siang sampai malam sampai siang lagi tanpa makan apa-apa, boleh tidak? Tidak boleh. Puasa kan harus ada tuntunannya. Bagaimana puasa? Puasa adalah dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, atau dari subuh sampai maghrib. Kalau sampai maghrib kok belum buka, maka hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau misalkan sampai pagi lagi kok nggak makan apapun dengan niatan mau puasa ngebeng, puasa full puasa, ini juga tidak boleh, haram hukumnya, harus dibatalkan. Bukan artinya kalian puasa batalkannya di siang hari, ya. Pulang sekolah, misalkan pulang sekolah kalian lihat ikan, lihat kelapa muda dan wah seger kol misalkan, terus kamu petik itu dimakan, ini haram kalau siang hari. Kalau malam hari tidak masalah, ya seperti itu. Jadi 2 ciri-ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke, bagaimana agar iman kita selalu terjaga dan bertambah? Tadi ya,
Bagaimana iman kita agar selalu terjaga dalam ibadah? Yang pertama, menjaga iman kita harus menjauhi kemungkaran. Sekecil apapun kemungkaran itu. Ya, misalkan gosok pulpen koncone, kita hindari. Pulpen koncone diletakkan di luar meja, kalau kita ambil, ini adalah ciri iman kita lemah. Ya, pulpen kecil. Kalau kita butuh pulpen, usahakan pinjem. Atau syukur-syukur kita punya uang beli, minjem kan sekedarnya. Jangan sampai pinjem sampai habis, pinjem sampai habis kan pinjem namanya. Ngentek akhir koncone kan, menghabiskan milik temennya. Ini tidak boleh. Pasti temennya grundel, tidak terima. Ya, seperti itu. Kemudian menjaga diri kita dari hal-hal buruk. Ya. Baik itu yang kecil terlebih yang besar, itu agar iman kita terjaga. Kalau iman kita sudah ternodai, maka hasilnya adalah kita nanti imannya rusak, mudah melakukan kejelekan, keburukan. Kemudian bagaimana agar iman kita bertambah? Tadi biar menjaga ya. Bagaimana agar iman kita bertambah? Selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah. Ini, ya. Jadi usaha kita adalah seperti itu, menjaga agar iman kita selalu terjaga, agar iman kita selalu terjaga, ya. Begitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bagaimana agar iman kita selalu terjaga dan bertambah? Oke, bagaimana agar iman kita selalu terjaga dan bertambah? Tadi ya, bagaimana iman kita agar selalu terjaga dan ibadah? Yang pertama, menjaga iman kita harus menjauhi kemungkaran. Sekecil apapun kemungkaran itu. Ya, misalkan gosok pulpen koncone, kita hindari. Pulpen koncone diletakkan di luar meja, kalau kita ambil, ini adalah ciri iman kita lemah. Ya, pulpen kecil. Kalau kita butuh pulpen, usahakan pinjem. Atau syukur-syukur kita punya uang beli, minjem kan sekedarnya. Jangan sampai pinjem sampai habis, minjem sampai habis kan minjem namanya. Ngentek akhir koncone kan, menghabiskan milik temennya. Ini tidak boleh. Pasti temennya grundel, tidak terima. Ya, seperti itu. Kemudian menjaga diri kita dari hal-hal buruk. Ya. Baik itu yang kecil terlebih yang besar, itu agar iman kita terjaga. Kalau iman kita sudah ternodai, maka hasilnya adalah kita nanti imannya rusak, mudah melakukan kejelekan, keburukan. Kemudian bagaimana agar iman kita bertambah? Tadi biar menjaga ya. Bagaimana agar iman kita bertambah? Selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah. Ini, ya. Jadi usaha kita adalah seperti itu, menjaga agar iman kita selalu terjaga, agar iman kita selalu terjaga, ya. Begitu. Baik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya yang bertanya. Apa tadi ciri-ciri iman atau ibadah, amal ibadah kita diterima oleh Allah? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi ciri-ciri iman kita atau ibadah kita diterima adalah tadi, ya, dua tadi indikatornya.
selalu melaksanakannya dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Oke. Nanti ini karena materinya ya, materinya sekian, materi singkat untuk bab 3-nya. Tugasnya bisa kalian lihat di layar. Tugasnya atau di buku paket kalian bisa dibuka. Ya, buka buku paket kalian. Nanti kalian membuat kelompok, ya, membuat kelompok nanti kelompoknya yang putra dibagi menjadi 2 kelompok, yang putri juga sama dibagi menjadi 2 kelompok. Yaitu yang pertama mendiskusikan banyak orang yang mengaku seorang muslim. Nah, ini kan banyak ciri-ciri di tempat kita kan, banyak orang mengaku sebagai muslim, tapi amal ibadahnya jarang melakukan sholat, jarang melakukan puasa. Ini apa pendapat kalian? Nanti didiskusikan, ya, membuat kelompok didiskusikan, kemudian diberi pendapat kalian per kelompok. Yang kedua, ada seorang non muslim, ya, saya singkat aja, ada seorang non muslim, dia membangun sebuah masjid. Apa pendapat kalian? Gitu ya, paham? Nah, ini tugas kelompok. Kemudian tugas pribadinya adalah, gitu ya, paham? Nah, ini tugas kelompok. Kemudian tugas pribadinya adalah tadi menghafalkan hadis-hadis yang sudah saya sampaikan, ya, menghafalkan hadis-hadis yang sudah saya sampaikan di awal. Nanti di bawah bukunya kemudian dihafalkan. Oke, sampai sini ada tanya tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ingat dihafalkan, tugasnya dikerjakan, ya, tugasnya dikerjakan. Kemudian jangan lupa selalu berdoa kepada Allah untuk menjaga keimanan kita, ya. Kita harus berdoa kepada Allah untuk selalu menjaga iman kita agar selalu beriman kepada Allah. Karena tanpa rahmat Allah, iman kita bisa hancur. Karena kita harus selalu merindukan rahmat Allah, mengharap rahmat Allah. Kemudian jangan lupa belajar yang rajin, baca buku kalian di rumah. Kemudian setelah ini kan kalian akan tes juga, oleh karena itu pelajari, belajar dan belajar. Jangan selalu jangan diutamakan HP-nya, dolannya, tapi utamakan belajarnya. Bagi waktu kalian semaksimal mungkin, ya. Harus selalu ada waktu untuk belajar. Jangan sampai rumah itu dolan di rumahnya bermain tapi tidak boleh. Oke, cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dirapikan sebelum berdoa, dirapikan dulu buku kalian, ya, dirapikan dulu buku kalian. Oke, sekarang semua. Oke, sebelum kita tutup, biar kalian nanti menghafalkannya di rumah lebih lebih bersemangat. Kita baca bareng-bareng lagi yang hadis pertama secara keras dan jelas, ya, biar nanti menghafalkannya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu sifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani amalun bil arkani. Jadi iman adalah menetapkan dalam hati kita, meyakini, ya, dalam hati kita, kemudian mengucapkan dengan lisan kita dan melakukan dengan perbuatan kita. Oke, sampai sini. Mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Illa
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa belajar, dihafalkan. Nanti tugas kelompoknya jangan sampai lupa, harus dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.